Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi konsep dasar media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Ya, setelah kami sudah memperkenalkan diri, langsung saja kami akan memaparkan beberapa hal mengenai pengertian, media, manfaat, hingga kelemahan dan kelebihan. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang tahu nih, apa sih itu media pembelajaran? Nah, yang sudah tahu nih apa itu media pembelajaran, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai media pembelajaran. Menurut Depdiknas, dalam Ali Musono, tahun 2010 halaman 2, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima. Media pembelajaran juga bisa diartikan sebagai perangkat lunak berupa pesan atau informasi pendidikan yang disajikan dengan menggunakan suatu perangkat keras agar informasi tersebut sampai pada peserta didik. Nah, sampai di sini kita sudah tahu nih, media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar berupa kombinasi antara perangkat lunak, yaitu bahan belajar, dan perangkat keras, yaitu alat belajar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa media merupakan wadah dari pesan oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dan bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan bahwa tujuan yang ingin disampaikan adalah terjadinya proses belajar. Selanjutnya mengenai media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media pembelajarannya. Peran media sebagai perantara yang menyederhanakan serta mempermudah transfer ilmu dari sumber informasi kepada penerima informasi sangat terbantu akan hadirnya teknologi yang maju. Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan menggandeng kemajuan teknologi informasi, diharapkan pendidikan akan menjadi lebih baik serta fleksibel, baik dalam sistem yang hendak dikembangkannya, materi yang dapat diakses oleh siswa dan guru, media pembelajaran atau media instruksional dan proses pembelajaran yang akan diterapkan, serta bagaimana mencari alternatif solusi bila ditemukan hambatan dari siswa dan guru atau penyelenggara pendidikan. Menurut Nur Chaili 2011, halaman 1-2, penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, diyakini dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, internet. Yang kedua, intranet. Yang ketiga, mobile phone. Yang keempat, CD-ROM atau disk lepas atau flash disk. Kita mulai dari internet. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis teknologi informasi. Karena perkembangan internet yang kemudian memunculkan beberapa model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah-istilah pendidikan berbasis teknologi informasi lainnya. Di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali provider seluler yang telah menciptakan sederetan teknologi yang dapat digunakan untuk akses internet. Dengan kata lain, saat ini tersedia banyak pilihan teknologi untuk melakukan koneksi pada jaringan global.
Selanjutnya adalah intranet. Nah, di sini apabila penyediaan infrastruktur internet mengalami suatu hambatan atau internet mengalami suatu masalah, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis teknologi informasi. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal, seperti suatu kelas, sekolah, gedung, atau antar gedung. Pada kondisi tertentu pula, intranet justru dapat menjadi pilihan tepat dalam menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mobile phone. Pembelajaran berbasis teknologi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran serta mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini, sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis teknologi yang disebut M-Learning atau Mobile Learning. Yang terakhir adalah CD-ROM atau flash disk atau diska lepas. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau internet tidak tersedia. Materi pembelajaran dapat disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM atau flash disk ini merupakan bentuk pembelajaran berbasis teknologi yang paling sederhana dan paling mudah. Oke, kita lanjut lagi dengan manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pebelajar sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Namun, terdapat manfaat yang lebih rinci, seperti yang pertama, menyampaikan materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar. Selanjutnya, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang ketujuh, mengubah peran siswa ke arah yang positif dan produktif. Yang kedelapan, membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi konkret. Yang kesembilan, dapat mengatasi kendala keterbatasan waktu dan ruang. Dan yang terakhir, membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Selanjutnya adalah materi keempat sekaligus materi terakhir dari kelompok kami yang akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kami mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, pengajar dan peserta didik lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, jika pengajar berhalangan hadir, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara daring atau dalam jaringan yang biasa disebut online. Yang ketiga, pengajar dan peserta didik lebih mudah mencari sumber bacaan. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi informasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, pembelajaran lebih menarik karena dapat menggunakan berbagai macam media. Selanjutnya adalah kekurangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam mengoperasikan teknologi informasi akan terasa kesulitan. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki perangkat elektronik. Dan yang ketiga,
Seringkali peserta didik tidak menggunakan internet untuk belajar, tetapi untuk bermain game, menonton video, YouTube, dan sebagainya. Itulah pemaparan materi konsep dasar media pembelajaran berbasis teknologi informasi dari kelompok kami. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas keluangan waktu, kesempatan, dan perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya boleh deh.